semuanya, selamat malam semuanya. Malam Kak. Malam. Terima kasih udah hadir di kegiatan KKP kita kali ini. Di sini kita semuanya sehat kan? Sehat Kak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita mau melakukan kegiatan KKP. Teman-teman di sini semuanya ada yang pernah melakukan kegiatan KKP belum? Belum Kak. Oke, jadi bagi yang belum, kakak terangkan ya apa itu KKP dan apa itu tujuannya. KKP itu adalah singkatan dari konseling kelompok. Konseling kelompok ini memiliki arti suatu aktivitas berbentuk layanan untuk membantu memecahkan masalah individu dalam kelompok. KKP ini sendiri bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh anggota kelompoknya saja. Untuk tujuannya yang pertama membantu menyelesaikan masalah, kedua, mendorong keberanian anggota kelompok untuk berbicara atau berpendapat, ketiga, mengembangkan potensi individu, dan keempat, melatih rasa untuk menghargai pendapat orang lain. Untuk cara pelaksanaannya nanti, semua diharapkan berpendapat. Yang berpendapat, silakan tunjuk tangan. Tidak ada pendapat yang salah atau kita saling menyalahkan. Oke, untuk topik KKP kita ini adalah pikiran kacau. Kira-kira menurut teman-teman apa sih faktor yang menyebabkan pikiran kacau? Ada yang bisa berpendapat? Oke, untuk berlian dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Nah, adapun faktor penyebab dari pikiran kacau itu yaitu seperti yang saya alami, yaitu karena trauma Kak, akibat pelecehan seksual, di mana rasa takut dan malu yang besar karena kejadian itu. Nah, dari kejadian itu saya jadi sering menyalahkan diri saya sendiri dan ditambah lagi kurangnya dukungan dari keluarga atau teman-teman saya. Nah, rasa takut pada pelaku juga sering muncul Kak, dan bayangan dari kejadian-kejadian pelecehan itu terus muncul di ingatan saya. Jadi hal itu membuat pikiran saya menjadi semakin kacau begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk berlian yang sudah memberikan kesaksiannya tentang pelecehan seksual ya. Jadi, yang dialami teman kita berlian itu adalah trauma karena ketidaknyamanannya akibat trauma itu tadi dan lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung dia ya. Untuk dampaknya sendiri nih teman-teman, ada nggak yang bisa berpendapat apa sih dampak dari pikiran kacau? Ya, kepada Raina dipersilahkan. Baik Kak, jadi menurut saya dampaknya adalah bisa mengalami kecemasan, ketakutan, kesedihan, mimpi buruk ataupun sulit tidur, kemudian kita jadi sulit berkonsentrasi dan membuat prestasi kita menurun. Juga kita bisa menarik diri dari orang lain dan merasa percaya kepada lingkungan sekitar kita Kak. Oke, terima kasih kepada Raina atas pendapatnya. Betul ya yang dikatakan Raina tadi. Semua yang dikatakan Raina itu bisa menyebabkan terganggunya aktivitas ataupun kegiatan akademik kita sebagai seorang pelajar. Untuk solusinya sendiri nih teman-teman, ada nggak yang bisa menyampaikan apa sih solusi dari pikiran kacau? Ya, kepada Kayla dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semua mengenai bagaimana sih caranya agar pelecehan seksual tadi tidak membuat kita mempunyai pikiran kacau. Yaitu yang pertama dengan memberikan tempat aman untuk berbagi pengalaman pelecehan seksual dan menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pure kesalahan pelaku, bukan korban. Serta yang kedua itu dengan cara melatih cara menenangkan pikiran, seperti cara pernapasan begitu ya Kak, atau dalam menulis perasaan kita, journaling begitu Kak. Dan serta perlu adanya dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman. Itu saja Kak, terima kasih. Oke Kayla, terima kasih. Jadi untuk kasus pelecehan seksual ini sendiri, kita harus memberi ruang yang aman bagi korban dan tidak mendukung sama sekali untuk pelaku ya. Kita juga bisa mengajak diri kita sendiri untuk latihan pernapasan ataupun journaling. Oke, terima kasih Kayla atas pendapatnya. Sekarang kita masuk ke komitmen. Siapa nih teman-teman yang mau memberikan komitmennya atas kegiatan kita kali ini?
Oke, dia dipersilahkan. Baik, Kak. Jadi komitmen yang bisa saya terapkan kepada diri saya sebagai korban pelecehan seksual, yakni seperti yang baru dikatakan tadi, bahwa kita tuh jangan takut buat speak up. Jangan takut buat speak up, biar pikiran kita ini nggak kacau. Dan jangan menganggap kalau pelecehan yang kita alami ini tuh salah kita. Karena sebenarnya mau apapun yang kita gunakan, mau apapun yang kita pakai di luar, atau dimanapun itu hak kita dan kita punya hak buat itu. Mungkin masalahnya banyak kok kasus-kasus yang terjadi tuh karena padahal si korban ini juga ada pakaian tuh tertutup juga. Jadi kalau saya sebagai korban pelecehan seksual biar pikiran saya nggak kacau, saya bakal speak up, Kak. Dan saya bakal balas dendam ke pelaku. Maksudnya bukan yang kayak ngebunuh dia, intinya dia harus mendapat ganjaran hukuman yang setimpal. Oke, terima kasih dia atas komitmennya. Jadi benar yang dibilang dia itu ya, kita harus berani speak up atas kondisi jika kita dilecehkan atau mengalami pelecehan seksual. Kita harus berani membawanya ke ranah hukum supaya tidak terjadi lagi ya pelecehan seksual ini. Sekarang kita masuk ke BMB 3. Apa sih BMB 3 itu? Yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kakak mau kalian satu-satu berpendapat atas poin BMB 3 ini. Yang pertama itu berpikir. Siapa yang mau berpendapat tentang poin berpikir? Kak, Oke, untuk Berlian dipersilahkan. baik, terima kasih Kak. Nah, dari kegiatan diskusi kita hari ini, saya berpikir bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Mengapa? Nah, karena dengan adanya kegiatan ini, saya bisa menyampaikan hal-hal yang membuat saya trauma. Contohnya, pikiran kacau karena pelecehan seksual tadi. Nah, dari kegiatan ini membuka pikiran saya menjadi lebih terbuka begitu Kak, dan saya mampu menyampaikan eh, hal-hal yang membuat saya trauma di forum kita pada hari ini. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Berlian. Jadi Berlian mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk membuat pikiran korban itu terbuka ya. Untuk poin kedua yaitu merasa. Siapa sih yang bisa berpendapat mengenai poin merasa? Oke, kepada Raina dipersilahkan. Baik Kak, jadi setelah diskusi kita pada hari ini, saya merasa bahwa selain penting untuk menjaga diri, kita juga jika sudah kejadian seperti itu, kita juga penting untuk menceritakannya kepada orang lain agar kita tidak menjadi terpuruk Kak, begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Raina. Jadi yang bisa kita lakukan adalah salah satunya cerita kepada orang-orang terdekat kita ya, untuk supaya kita itu tidak memendam trauma kita itu sendiri. Untuk poin yang ketiga nih teman-teman, bersikap. Siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Kaila, dipersilahkan menyampaikan poin bersikap. Baik Kak, izin di sini saya akan menyampaikan poin bersikap. Sikap yang akan saya terapkan yaitu ingin bersikap lebih terbuka kepada para korban lainnya supaya mereka dapat bercerita kepada saya sebagai mungkin dalam bentuk teman, atau mungkin mereka juga bisa menjadikan saya keluarga atau orang-orang yang dipercayai oleh mereka agar mereka tidak takut untuk melawan pembulian tersebut. Terima kasih Kak. Pelecehan seksual tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kaila. Jadi kita bisa saling berbagi kepada para korban untuk saling memberikan penguatan ya. Poin keempat yaitu bertindak. Siapa nih yang bisa berpendapat tentang poin bertindak? Ya, kepada dia dipersilahkan. Poin bertindak ya. Baik Kak, dari apa namanya Kak, materi kita hari ini, refleksi yang saya dapat sampaikan tentang bertindak adalah bila saya seorang korban, saya itu sudah bilang komitmen saya. Tapi bila saya seorang misalnya kayak ada teman saya mengalami
pelecehan seksual tuh tadi, tapi saya tuh kondisinya bukan korban, saya tuh ngeliat, ya saya nggak bakal diem Kak, saya bakal berusaha buat memperjuangkan keadilan buat dia. Selagi itu kayak dia pun mau dicampuri juga sih, lebih ke situ. Itu dia. Oke, teman kita dia berpendapat bahwa kita bisa bertindak untuk lebih peduli atau membantu para korban ya, jika kita melihat korban pelecehan seksual di sekitar kita. Poin yang terakhir nih teman-teman, untuk poin bertanggung jawab. Mungkin Kak Najwa ya, yang terakhir belum menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan kepada Najwa. Baik, refleksi tanggung jawab dari saya adalah kita harus mendukung korban agar tidak merasa sendirian, melindungi, terus membantu mereka biar kembali pulih dan memastikan pelaku itu bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Najwa. Jadi kita bisa membantu korban dan juga memberi ganjaran yang pas untuk pelaku agar kejadian ini tidak terulang lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap terakhir tentang kesan dan pesan. Kira-kira kesan dan pesan apa sih yang bisa teman-teman dapatkan atas kegiatan KKP atau konseling kelompok pada hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Saya Kak. Oke, dipersilakan kepada Najwa. Baik, kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan adalah pikiran kacau akibat pelecehan seksual adalah keadaan yang sangat berat bagi korban karena menimbulkan trauma, rasa takut, dan kehilangan rasa aman. Kemudian pesan yang dapat saya sampaikan, korban perlu didukung, bukan disalahkan. Lingkungan sekitar harus memberikan perlindungan dan perhatian. Sementara pelaku harus dihukum agar keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Najwa yang sudah memberikan pendapatnya tentang kesan dan pesan atas kegiatan KKP kita pada hari ini. Kita masuk ke penutup kegiatan kita, yaitu berdoa. Setelah melakukan kegiatan ini, kita tutup dengan doa ya teman-teman. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Cepat.